Kita akan memilih opsi atau tombol login yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Kita klik, di sini akan muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Kasim. Dan saya Adam, kami dari tim seleksi penerimaan calon peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Iya, sahabat madrasah yang saat ini sedang menyaksikan channel YouTube MTSN 1 Go TV dan juga di laman Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, khususnya calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan lulus pada jalur prestasi dan juga pada jalur tes CBT. Khususnya juga untuk orang tua ya yang akan melakukan pendampingan dan membantu anak-anaknya yang akan melakukan pendaftaran kembali untuk menjadi calon siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo melalui website ppdb.mtsn1go.sch.id dan melalui akun calon peserta didik masing-masing. Nah, seperti apa langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran kembali atau pendaftaran kedua? Ya, benar. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu calon peserta didik baru MTSN 1 Kota Gorontalo, insya Allah di hari ini, di kesempatan ini, di konten ini kita akan membahas tutorial untuk registrasi kedua, ya, Benar. secara online atau di sistem PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo. Ya, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk pada konten tutorialnya. Benar. Ya. Dan diharapkan untuk Benar. calon peserta didik baru dan juga khususnya untuk orang tua terus menyaksikan dan pahami apa langkah-langkah dalam pendaftaran kedua sehingga tidak akan terjadi kesalahan lagi dalam penguploadan berkas dan lain sebagainya. Baik, kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu atau calon peserta didik baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, kita masuk ke halaman Chrome atau pada Google, yaitu dengan mengisi URL ppdb.mtsn1go.sch.id. Kita klik dan masuk ke tampilan website PPDB Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, pada tampilan ini kita akan memilih opsi atau tombol login yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Kita klik. Di sini akan muncul tampilan NISN dan password seperti halnya calon peserta didik baru atau Bapak Ibu orang tua yang mendaftar pertama kali di website MTSN 1 Kota Gorontalo. Sekali. Nah, di sini silakan isi NISN dan password yang sudah pernah didaftarkan dulu. Iya. Ya, kita masuk dulu ya. Masuk untuk ke akun kita. Bisa Bapak Ibu sambil melihat video ini sambil juga mendaftarkan anaknya. Benar. Ya. Biar sama-sama dan selesai dengan cepat dan tidak ditunda-tunda. Benar. Pastikan NISN calon peserta didik baru adalah benar-benar keabsahannya ya. Karena ini contoh 1 2 3 4. Jadi yang sebenarnya adalah masukkan NISN calon peserta didik baru. Baik, kita langsung saja login akun siswa calon peserta didik baru. Iya. Di sini ada tampilan atau pop-up notifikasi. Alhamdulillah, selamat atas nama Fulan nyatakan lulus sebagai peserta didik baru MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Silakan registrasi online atau registrasi yang kedua. Benar sekali. Nah, Pak Kasim, kita harus memberitahukan kepada Bapak Ibu orang tua calon peserta didik baru madrasah bahwa harus benar-benar membaca dengan baik-baik ketentuan pada tampilan ini. Benar, budayakan membaca Bapak Ibu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Sekali lagi, budayakan membaca setiap informasi yang ada di website PPDB. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tombol registrasi online. Benar. Sebelum kita klik tombol ini, kita baca dulu ketentuan-ketentuannya. Di sini
silahkan tekan tombol registrasi online untuk melakukan pendaftaran kedua. Pastikan persyaratan registrasi online Anda sudah siap sebelum menekan tombol registrasi online. Apa saja itu? Yang pertama, scan formulir dan pernyataan yang sudah diisi. Nah, kita akan baca dulu semua ya. Scan kartu NISN yang asli, scan akta kelahiran siswa dan kartu keluarga, dan scan kartu jaminan sosial KIP atau PKH jika ada. Jika ada. Kondisional. Iya, bisa di-upload jika ada, jika tidak ada juga tidak apa-apa. Iya, benar. Nah, sebelum kita melakukan registrasi online, ini ketentuan yang harus benar-benar kita tim seleksi dan tim panitia bahwa orang tua harus benar-benar menyiapkan dulu sebelum melakukan registrasi online. Benar sekali. Ya. Yang pertama, di sini ada scan formulir dan pernyataan yang sudah diisi. Nah, caranya bagaimana? Kita klik dulu untuk mendownload formulir dan pernyataan. Kita lihat tampilannya ya. Jadi ini Pak Adam, tampilan formulir dan surat pernyataan yang nantinya akan diisi oleh calon peserta didik baru dengan menggunakan huruf kapital atau huruf balok, dengan jelas dan tidak dibenarkan menggunakan cairan pengoreksi ataupun tip X. Jadi otomatis adalah mereka harus menulis dengan sebaik-baiknya ya Pak Adam. Benar. Nah, di sini kita bisa lihat dulu apa saja yang diisi. Tidak boleh dilewati ya Bapak Ibu ya, atau calon peserta didik baru. Ini semuanya harus diisi dengan jelas dan tidak kotor kertasnya. Ketika sudah di-print dan diisi tidak kotor. Ini di atas kita lihat Pak Kasim, dari atas ada nomor pendaftaran yang harus diisi. Ya, nomor pendaftaran yang paling ada atas 8 digit Pak Adam. Ada 8 digit yang harus diisi oleh calon peserta didik baru. Selanjutnya pada poin A, keterangan tentang siswa, itu ada NISN dan lain sebagainya. Poin B, keterangan orang tua dan wali siswa, ayah dan ibu diisi semuanya. Poin C, wali diisi jika tinggal dengan wali ya. Jadi bagaimana Pak Kasim kalau misalnya ada calon peserta didik baru yang hanya tinggal dengan wali baru di Iya, biasanya kan ada calon peserta didik baru yang tinggal bersama tantenya. Iya, benar. Artinya dia berjauhan dengan orang tua, maka yang diisi adalah wali dan juga tetap diisi juga orang tua. Sip, benar. Dan selanjutnya di sini pada poin selanjutnya ada keterangan asal madrasah sekolah. Ya, diisi dengan benar-benar ya. Kalau misalnya ada waktu itu yang bertanya di via telepon, bagaimana kalau dengan sekolah yang sudah berganti nomornya? Oh, benar. Ya, silakan diisi dengan nomor yang terupdate itu. Kayak SDN 03 sekarang berganti SDN 04. Benar. Diisi dengan SDN 04. Dan yang lebih penting lagi Pak Adam adalah di setiap data ini baik orang tua, ayah, ibu dan juga wali itu dilengkapi dengan nomor HP. Jadi nomor HP yang kami maksudkan adalah nomor HP yang aktif. Karena bisa jadi kapanpun panitia akan menghubungi orang tua, ayah, ibu ataupun wali jika terkendala dengan berkasnya calon peserta didik baru. Jadi sekali lagi nomor HP yang diisikan di biodata adalah nomor HP aktif. Ya, benar sekali. Dan terakhir pada tampilan formulir ini ada keterangan kesehatan, keterangan kartu jaminan sosial kalau ada, dan prestasi akademik di 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Ya. Di sini ada mengantar orang tua dan calon peserta didik baru tanda tangan ya. Benar, harus tanda supaya tangan. dia legal, ditandatangani dan ditulis nama lengkap. Ya, baiklah Bapak Ibu, orang tua calon peserta didik baru. Selanjutnya setelah kita menandatangani formulir di atas ini ya, yang orang tua sama calon peserta didik baru, kita akan masuk ke tahap mengisi surat pernyataan. Surat pernyataan. Nah, bisa di sini kita lihat Pak Kasim adalah surat pernyataan yang memang harus diisi dengan dibaca baik-baik dulu ya Pak Kasim ya. Benar. Dan bisa kita lihat ada nama lengkap, item ya, tempat tanggal lahir, NISN itu yang pasti harus diisi dengan benar, jangan sampai salah. Iya. Selanjutnya, mungkin apa saja Pak Kasim yang di sini bisa kita lihat? Iya, setelah NISN ada nomor pendaftaran, kemudian asal madrasah atau sekolah dari calon peserta didik baru, kemudian ada alamat, nama orang tua wali. Nah, di sini adalah yang dimaksudkan adalah salah satu saja ayah atau ibu, karena di formulir pendaftaran itu kita sudah tertera ayah datanya, ibu datanya, sama wali peserta datanya. Nah, di surat pernyataan ini cukup hanya satu
orang tua saja, Ya. ayah ataupun ibu, yang disertai dengan nomor HP orang tua atau wali. Jadi kalau misalnya di situ ditaruh ayah, maka di bawah adalah nomor handphone atau nomor HP ayah yang aktif. Artinya adalah nomor HP yang terkonek dengan Ya. WhatsApp. Benar. Jadi kalau misalnya ayah yang ditulis, nomor HP ayah yang ditulis di bawah juga. Benar. Baik, terakhir untuk surat pernyataan ini, kita dari tim panitia selalu menekankan bahwa untuk membaca baik-baik surat pernyataan ini, bahwa ketentuan di sini bahwa dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan selama menjadi siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo akan mematuhi seluruh tata tertib siswa yang berlaku. Apabila melanggar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, orang tua calon peserta didik baru, dengan surat pernyataan ini sudah jelas ketika di suatu hari anak peserta didik baru ini melakukan pelanggaran, dia sudah pernah menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan. Iya. Dan ini harus benar-benar diingat biar menjadi tata tertib yang selalu diingat oleh siswa Iya, tersebut. tapi kita yakin dan percaya bahwa calon peserta didik baru yang kita seleksi di tahun ini adalah benar-benar mereka yang cerdas. Artinya mereka akan menghindari yang namanya melanggar aturan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Kemudian Pak Adam? Kemudian di tahap terakhir dari surat pernyataan adalah tanda tangan, seperti halnya surat formulir Benar. orang tua dan peserta didik. Ingat, bukan tulis nama ya. Kalau ada yang bilang, Pak tidak tahu tanda tangan, nah harus belajar tanda tangan. Benar. Ya. Dan di halaman ini untuk melanjutkan tahap selanjutnya, silakan Bapak Ibu download di atas ini ya. Download. Mana? Ya, Oke. kita klik download pada item yang di pojok kanan atas. Iya, simbol panahnya ya. Simbol panah yang seperti ini bisa kita klik download. Atau kalau misalnya Bapak Ibu orang tua calon peserta didik baru sudah berhadapan dengan printer yang sudah siap, langsung saja klik print. Benar. Ya, Jadi ada baiknya calon peserta didik baru ketika melakukan pendaftaran kedua ini harus menggunakan perangkat laptop atau komputer yang bisa connect dengan printer sehingga bisa langsung dicetak untuk formulir pendaftaran dan juga surat pernyataan. Iya, benar sekali. Nah, setelah dicetak, maka surat pernyataan itu dan formulir pendaftaran sudah bisa langsung diisi Ya, dengan menggunakan tulisan balok atau huruf kapital Bapak Ibu dan juga calon peserta didik baru ya. Ya. Dan mohon untuk menghindari yang namanya menggunakan cairan pengoreksi. Jadi mohon untuk diisi dengan benar. dari halnya nomor pendaftaran dan data-data diri seorang siswa tersebut sama orang tua. Iya, jangan lupa nomor pendaftaran 2021, kemudian 4 digit yang dikosongkan itu yang diisi oleh calon peserta didik baru dan juga orang tua. Baik, itu dia Pak Kasim, kita sudah menyelesaikan tahap untuk formulir dan surat pernyataan. Benar. Setelah tadi kita mengatakan bahwa kalau sudah siap dengan printer, silakan download dan dicetak, kemudian diisi menggunakan dengan tulisan tangan, Ya. tulisan balok, jelas dan tidak dibenarkan menggunakan cairan pengoreksi. Sekali lagi ya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan yang awal tadi. Benar. Ya. Kita lihat di sini bahwa tadi kita sudah melakukan scan formulir dan pernyataan yang sudah diisi. Iya, jadi setelah diisi, Bapak Ibu langsung scan wajib menggunakan scan. Ada tulisan di bawah sini Pak Adam ya. Wajib menggunakan scan, tidak diperkenankan hanya memfoto atau menggunakan aplikasi scanner yang ada pada HP oleh calon peserta didik baru. Ini menghindari adalah berkas yang Bapak Ibu upload ini tidak bagus atau blur. Iya, blur. Nah, Sehingga kalau misalnya data atau file yang diupload itu tidak sesuai dengan yang diharuskan panitia, maka kita panitia menguruskan kepada orang tua untuk merevisi kembali, mengupload kembali. Benar. Jadi untuk menghindari seperti itu, yang kerja berulang-ulang, maka dari sebelum diupload maka berkasnya di scan dengan wajib menggunakan scanner. Scanner. Wajib menggunakan scanner, bukan difoto atau menggunakan aplikasi scanner yang ada pada smartphone HP Bapak Ibu. Ya, benar. Ya. Bapak Ibu, orang tua calon baru di akun ini kita menggunakan akun yang percobaan ya, atau try dalam aplikasi ini ya.
aplikasi atau sistem PPDB ini. Jadi untuk foto atau data-data ini adalah akun percobaan ya. Benar. Untuk tutorial ini. Iya, nantinya calon peserta didik baru akan menggunakan akun aslinya calon peserta didik baru. Di sini akan tertera foto dari calon peserta didik baru beserta nomor pendaftaran. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini setelah kita melakukan scan formulir pernyataan dan sudah di-print dan di-scan kembali di-upload kembali, kita lanjut ke scan kartu NISN asli. Benar. Kita bahas dulu kartu NISN asli ini karena memang kartu NISN ini yang menjadi polemik kepada peserta didik baru yang tidak tahu NISN-nya mau dicetak bagaimana. Nah, kita ada tipsnya untuk para calon peserta didik baru dengan cara melihatnya di Google. Benar. Ya, di Caranya Google. bagaimana Pak Adam? Caranya silakan ketik saja di Google NISN, tulis saja NISN dan pilih NISN data Kemendikbud sampai muncul tampilan seperti ini. Iya, jadi calon peserta didik baru yang masih bingung dengan NISN-nya berapa, bisa diisikan datanya nama siswa, tanggal lahir, kemudian ada nama ibu, nama orang tua atau ibu. Iya. Sama mengikuti centang dan cari data. Benar. Nanti hasilnya akan seperti apa Pak Adam? Tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Kita lihat dalam berkas yang kita sudah siapkan. Ya. Baik. Tampilannya seperti ini. Iya. Ya. Hasil pencarian NISN. Sudah paham ya? Bisa dipahami ya. Ketika mencarinya sudah gampang. Kalau misalnya tidak tahu mencari NISN. Pak Kasim, gimana kita tidak punya internet atau tidak tahu, tidak bisa mencarinya di Google? Nah, dengan cara yang paling simpel adalah datang ke sekolahnya. Oh benar, sekolah asal. Datang ke sekolah asal, minta ke tata usaha atau ke Bapak Ibu guru untuk dimintakan kartu NISN. Sehingga biasanya di sekolah asal itu sudah dibuatkan kartu ya? Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut. Setelah kita mencari NISN dan sudah mendapatkan kartu NISN, kita langsung ke scan akta kelahiran siswa dan kartu keluarga. Akta kelahiran jelas ya, cuma satu halaman, dan juga kartu keluarga juga satu halaman. Ini satu file Bapak Ibu dan juga calon peserta didik baru ya. Scan akta kelahiran siswa dan juga kartu keluarga ini dalam bentuk satu file. Dan yang berikut adalah scan kartu jaminan sosial KIP PKH jika ada. Jadi calon peserta didik jika memiliki kartu jaminan sosial bisa diupload sebagai berkas untuk pendaftaran kedua. Jika tidak ada juga tidak apa-apa. Tidak masalah karena itu kondisional dan diupload pun tidak jadi masalah kalau tidak ada. Benar sekali. Jadi sebelum melakukan penguploadan berkas, ada baiknya calon peserta didik khususnya orang tua yang mendampingi anaknya bisa membuatkan folder untuk menyatukan seluruh berkas-berkas yang nantinya akan di-upload di akun PPDB. Jangan sampai ketika mengupload kita lagi mencari-cari berkasnya ada di mana. Seperti itu Pak Adam ya. Jadi kita bisa lihat sini di tampilan ini folder. Jadi sebelum mengklik registrasi online ya pada yang tampilan ini, yang merah ini, seperti dikatakan Pak Kasim tadi, siapkan dulu file yang sudah di-scan semuanya. Jadi tidak klik registrasi dulu baru di-scan. Jadi siapkan dulu seperti tampilan pada folder ini. Jadi sudah siap, kartu NISN sudah siap, akta dan KK sudah siap, formulir pernyataan sudah siap. Dan kartu jaminan sosial kalau ada sudah siap dan jadi siap upload. Jadi setiap file harus diberi nama supaya lebih memudahkan calon peserta didik baru ataupun orang tua ketika mengupload tahu kalau ini file untuk apa. Misalnya kartu NISN diberi nama kartu NISN. Jadi ketika mengupload untuk kolom di kartu NISN kita ambil file untuk kita upload. Seperti itu Bapak Ibu dan juga calon peserta didik baru. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah masuk ke tahap mengupload dalam registrasi online Pak Kasim. Kita klik ini ya. Ini registrasi online yang jadi merah. Sekali lagi, sebelum ke registrasi online, pastikan berkas dari calon peserta didik baru itu sudah terkumpul di dalam satu folder. Kita klik registrasi online. Nah, muncul tampilan seperti ini ketika mengklik. Di situ juga ada notifikasi Pak Adam ya. Ya benar, registrasi online dinyatakan berhasil saat Anda menekan tombol upload berkas dan muncul notifikasi data berhasil tersimpan. Benar, data berhasil tersimpan jika sudah selesai melakukan penguploadan berkas. Nah, baiknya calon peserta didik baru ataupun orang tua
seringkali membuka akun atau mengecek kembali akun, jangan sampai ada data atau berkas yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh panitia, maka panitia akan melakukan revisi. Jadi ada di situ, di akun dari setiap calon peserta didik baru ketika dibuka akan tertulis revisi atau mengulang kembali dalam bentuk upload berkas. Perbaikan file yang diupload. Benar. Oke, sudah paham Bapak Ibu calon peserta didik baru di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo? Kita sudah melihat ketentuannya, infonya di sini. Kita akan melakukan ke poin-poin berikutnya. Nah, kita lihat Pak Kasim di sini ada poin pertama. Silahkan klik join grup berikut untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, poin pertama ini jangan sampai dilewat ya, jangan sampai ini kita tidak klik. Ini mana tombol kliknya? Jangan sampai seperti itu. Di video ini sudah memberitahukan infonya bahwa poin pertama itu join group. Benar. Join group ya. Jadi agar nomor atau kontak calon peserta didik baru orang tuanya itu sudah masuk ke grup MTSN 1 Kota Gorontalo. Klik join group. Tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. PPDB 21 MTSN 1 Go. Klik bergabung ke chat. Benar. Gabung ke chat. Oke. Sudah bisa dipahami. Jadi kalau untuk tampilan seperti ini memang WhatsApp dari Bapak Ibu sudah dihubungkan ke laptop atau ke web daripada komputer itu. Kita lanjut. Setelah kita klik join group dan sudah masuk, bagaimana Pak Kasim? Dan yang lebih penting lagi ini, yang nomor yang kita joinkan ke grup PPDB ini adalah nomor orang tua yang aktif. Jadi bisa ayah atau ibu. Ya, benar. Bisa ayah atau ibu. Jadi jika nomor ayah yang sudah masuk ke grup, maka ibu tidak perlu. Jadi salah satu saja yang bisa kita joinkan ke grup PPDB. Menghindari anggota grup yang terlalu banyak. Karena yang dimintakan di sini adalah nomor WA yang aktif. Karena kedepannya secara berkala atau bertahap informasi akan kami share lewat WA grup PPDB. Benar sekali. Untuk itu, kalau kita lihat poin yang pertama adalah join group sudah dipahami, kita lanjut ke poin berikutnya. Ini sudah gampang sebenarnya Pak Kasim. Berkas. Iya, karena kita sudah menyiapkan lebih dulu yang seperti kita katakan tadi, sudah siap di folder dalam satu folder seperti ini berkas PPDB 2001. Kalau sudah masuk pada tampilan ini tinggal mengupload. Kita coba upload ya. Scan formulir dan pernyataan dalam bentuk PDF. Nah, ini ada ketentuannya Pak Kasim nih. Benar. Tidak melebihi 1 mega untuk formulir pernyataan. Kartu NSN tidak melebihi 300 KB. Scan akta kelahiran dan kartu keluarga tidak melebihi 500 KB. Dan scan KIP atau KIH kalau ada itu 300 KB. Kita lihat dulu kapasitas kita berapa di sini. Nah, kalau di sini kita lihat 68,673 cukup semua. Cukup semua. Nah, kalau kita lihat punya kita lebih dari kapasitasnya, maka kita kompres dulu. Ya. Kita upload sekarang. Kita upload dulu. Di sini berkas PPDB. Yang pertama itu scan formulir pernyataan. Dan ini Pak Adam ya, filenya jika melebihi dari kapasitas yang diminta kan kita harus mengkompres. Jadi setelah dikompres dicek lagi filenya, jangan sampai hasil kompres itu mengakibatkan hasilnya menjadi tidak jelas. Dan itu kebanyakan jadi masalah orang tua ketika mengupload. Dan oleh karena itu silakan selalu mengecek website untuk apabila ada revisi atau tidak. Jadi intinya sebelum diupload, filenya itu diperiksa dulu. Ya, benar. Ini kita sudah mengupload scan formulir pernyataan, kita upload kartu NSN. Pilih file, klik pilih file ya. Karena ini belum ada, jadi tulisannya tidak ada file yang dipilih. Nah, yang di atas itu karena sudah ada file yang diupload, maka tertulis formulir dan pernyataan PDF. Ingat, ini formatnya adalah PDF bukan JPEG atau gambar. Jangan sampai ada yang mengirim dengan format JPG atau lain atau Word atau Excel, tapi semuanya PDF. Kita pilih yang file scan kartu NSN. Kartu NSN ini kita pilih. Nah, jadi kita setelah pilih akan muncul kartu NSN.pdf. Lanjut, scan akta kelahiran dan kartu keluarga. Pilih file
kartu keluarga, akta dan KK ya. Kartu keluarga. Sekali lagi untuk file akta dan kartu keluarga ini dalam bentuk satu file. Satu file. Benar. Dan terakhir, scan KIP atau KIH. Kalau ada, ini kita sudah siapkan juga. Kalau misalnya Bapak Ibu orang tua calon peserta didik baru tidak mempunyai atau tidak ada kartu jaminan, tidak harus. Nah, di sini Pak Kasim ada nomor WhatsApp orang tua wali yang aktif. Benar. Yang seperti Ini Pak Kasim bilang tadi. ke grup yang tadi di Iya. atas. Yang di-join, yang ditulis di nomor ini. Benar. Seperti itu. Kita tulis. Oke. Sudah selesai semua Pak Kasim? Benar. Sudah diisi? Pastikan Sudah dari dipastikan? atas sampai filenya Ya. periksa kembali sebelum Join mengklik grup upload selesai. berkas. Scan formulir upload selesai, NISN selesai, akta kelahiran selesai, scan KIP atau KIH selesai sama nomor HP. Benar. Kita upload berkasnya. Upload Ya. berkas. Baik. Nah, setelah upload berkas maka muncul notifikasi Data sudah berhasil tersimpan dan akan diverifikasi oleh panitia. Nah, yang saya katakan Pak Adam, jika ada berkas dari calon peserta didik baru yang tidak sesuai ataupun tidak jelas, maka notifikasi itu akan tertulis revisi atau upload kembali berkas. Maka untuk menghindari hal tersebut, sebelum mengklik upload berkas, maka calon peserta didik ataupun orang tua yang melakukan pendampingan dari anaknya harus memeriksa kembali kejelasan dari file yang diupload untuk menghindari penguploadan berulang-ulang seperti itu. Nah, itu dia Pak Kasim. Benar. Semua rangkaian tutorial atau tahap-tahap dari kita meregistrasi yang kedua atau pendaftaran ulang daripada PPDB 2001 MTSN 1 Kota Gorontalo. Nah, dan yang lebih penting dari ini adalah selalu mengupdate atau membuka kembali akun dari calon peserta didik baru, karena biasanya orang tua itu atau calon peserta didik baru setelah ini mereka tidak akan lagi buka akun mereka. Jadi tidak akan tahu lagi apakah berkas itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia ataupun tidak. Maka ada baiknya selalu mengecek kembali akun dari calon peserta didik baru. Sekali lagi, selalu mengecek kembali akun calon peserta didik baru. Dan juga tetap mengikuti informasi yang akan kami share di grup WA PPDB secara berkala ataupun bertahap. Ya. Di sini pada tampilan ini kalau kita lihat Pak Kasim sudah kita lihat pada data sudah berhasil tersimpan dan diverifikasi oleh panitia. Benar. Seperti kata Pak Kasim tadi, selalu mengecek kembali pada website PPDB MTS. Oke. Ya, baik Bapak Ibu orang tua calon peserta didik baru, untuk mengetahui atau memastikan data atau file yang kita sudah kirimkan sudah benar-benar sampai kepada panitia, kita login kembali. Ya, kita login kembali pakai NISN dan password. NISN dan password. Ya, akan muncul tampilan seperti halnya kita awal meregistrasi online yang kedua. Akan muncul seperti ini. Dan silahkan klik tombol registrasi online untuk memastikan apakah notifikasi atau info data kita sudah sampai kepada panitia. Klik registrasi online. Akan muncul tampilan seperti ini. Data sudah berhasil tersimpan dan akan diverifikasi oleh panitia. Benar. Seperti ini, ya. Dan muncul seperti ini, dan kita bisa lihat pada halaman ini tombol-tombol untuk mengupload sudah tidak ada lagi, tidak akan muncul lagi. Nih, kita lihat tidak lagi tombol-tombol untuk mengupload, dan di sini data sudah masuk database. Seperti itu Pak Kasim? Benar. Ya. Untuk itu bisa kedepannya bisa mengecek lagi pada data website PPDB 2001. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian daripada tutorial atau langkah-langkah untuk meregistrasi kedua atau sistem PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo. Benar sekali. Dan juga untuk calon peserta didik baru dan juga orang tua yang melakukan pendampingan kepada anaknya, pastikan batas pendaftaran kembali atau registrasi kedua ini sampai dengan tanggal 24 Juni. Benar. Jadi jika melebihi atau melewat dari tanggal 24 Juni, maka calon peserta didik baru dengan secara tidak langsung telah mengundurkan diri. Benar Ingat, sekali. Kembali kami ingatkan, batas pendaftaran kedua atau registrasi kembali adalah tanggal 24 Juni. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa mulai mengupload untuk registrasi kedua.
karena batasnya hanya sampai tanggal 24 Juni. Ya, ini untuk info bagi yang prestasi sama yang tes CBT ya. Benar, Jadi yang sudah bukan dinyatakan lulus. Ya, bukan hanya yang tes CBT tapi dua-duanya. Benar. Semua yang dinyatakan lulus, baik yang prestasi ataupun Jadi yang baik tes jalur CBT. prestasi ataupun tes CBT batasnya tanggal 24 Juni. Ya. Jadi kalau sudah masuk tanggal 25 kemudian orang tua menelpon untuk mengupload berkas dan lain sebagainya, maka dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, Ya. kami sudah tidak bisa melayani lagi karena dengan sendirinya Bapak Ibu sudah mengundurkan Iya. diri. Karena atau calon sistem- peserta didik baru sudah Ya, mengundurkan diri. karena sistem itu akan otomatis Pak Kasim. Benar. Ya, tidak akan ada kayak dari panitia menyatakan tidak lulus, tapi sistem yang akan menyatakan tidak lulus. Baik, itulah Pak Kasim. Mudah-mudahan dengan video atau konten ini memudahkan Bapak Ibu, ya, orang tua calon peserta didik baru, ketika meregistrasi yang kedua sudah ada kemudahan. Iya. Dan info untuk dalam konten ini selalu jangan lupa subscribe ya. Benar, subscribe. YouTube MTSN 1 Go TV dan nyalakan lonceng. Benar. Karena Dan semua info seperti halnya konten ini akan muncul pada YouTube MTSN 1 pastikan Go Bapak TV. Ibu selalu mengupdate informasi lewat channel YouTube MTSN 1 Go TV dan juga di grup PPDB. Ya, sekali lagi kalau masih bingung dengan tutorial atau tata cara mengupload melakukan registrasi ulang, silakan putar kembali video ini atau konten ini. Benar. Dan kalau misalnya sudah diputar dan kita masih bingung, silakan hubungi panitia. Dan nomor kontaknya ada di website PPDB MTSN 1 Kota Gorontalo. Benar sekali. Ya. Ingat batasnya tanggal 24 Juni. Tanggal 24 Juni. Dan mungkin itu serangkaian dari video atau konten tutorial ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua calon peserta didik baru yang sudah berusaha melakukan registrasi ulang. Benar sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.